Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi seputar dunia bisnis. Namun sebelumnya kita mau ngejelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ya, ini channel tentang bisnis. Seperti kita ada segmen Kabar Bisnis, kemudian desain grafis, dan juga ada tip bisnis dan tip marketing. Betul. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menyediakan jasa desain logo, desain kemasan, dan juga cetak kemasannya. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun sampai cetaknya kayak gini nih, cetak kemasannya, itu bisa langsung order ke Kebun Desain lewat nomor WA yang ada di deskripsi. Siap. Tentunya. Jangan dilihat aja nomornya, coba diklik kemudian konsultasi dulu lah. Iya, betul banget. Ya, nah kali ini ada informasi menarik apa Dine di seputar dunia bisnis buat nginspirasi teman-teman. Mana gua tahu. Oke, kali ini kita akan ada informasi terkait dengan usaha telur. Oke, usaha telur nih. Tapi ini telur asin. Oke, telur asin. Oke, modal 100.000 katanya. Bisnis telur asin hasilkan omset puluhan juta. Wow. Dari ratusan ribu, 100.000 jadi ratusan juta. Puluhan juta. Oh, puluhan juta. Juta. Ya di Kerawang juga ada ya yang jualan telur asin. Iya, teman kita ya. Teman kita UMKM. UMKM. Jadi ini bermula dari modal kecil katanya sih. Pengusaha atau pengusaha satu ini yang kini mendapatkan keuntungan yang menggiurkan, pemilik usaha telur asin SAE. Namanya telur asin saya. Bapak Sugeng Suryanto memulai usahanya hanya dengan uang Rp 100.000. Mantap. Bapak dari dua orang anak ini memulai usahanya karena terinspirasi dari kebiasaan orang tuanya yang sudah hidup di dunia perdagangan. Oke. Sugeng juga sudah terbiasa melihat kegiatan pasar dan barang apa saja yang dijajaki di dalam pasar tradisional di dekat tempatnya tinggal. Jadi dia punya pengalaman masa kecil yang apa namanya, yang terkait dengan dagang-dagang gitu ya. Dan lingkungannya pun sama gitu. Iya, jadi menginspirasi dia, mengilhami dia untuk melakukan praktek yang sama, itu jualan juga atau dagang juga kayak gitu. Jadi secara tidak langsung alam bawah sadarnya pun, wadah jualan gitu. Sugeng yang merupakan pensiunan guru ini, dia berwirausaha setelah pensiun. Pensiunan guru ini mengatakan walaupun ia sedang merintis usaha, namun tidak membuatnya lupa dengan pendidikan dan tetap membagi waktu antara pekerjaan menjadi seorang guru pada saat itu dulu ya, dan menjadi pelaku usaha gitu. Dia bisa manage waktu gitu ya, bisa profesional seperti itu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dan melanjutkan pekerjaannya sebagai guru, Sugeng mulai usaha telur asin SAE pada tahun 1992. Wow, dengan jumlah produksi sebanyak 50 butir telur asin yang diproduksi di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, usaha telur asin SAE ini sempat mengalami kebangkrutan pada saat krisis moneter 1998-1999. Wah, kita masih kecil ya waktu itu. Iya. Dan belum tahu nih, kita taunya main aja gitu. Tapi katanya sih memang pada saat itu krisis monnya luar biasa banget ya. Wah, inflasinya gede banget, 700%-an katanya. Iya, terus sampai presiden kita juga apa namanya? Pada saat itu turun ya. Oke, dikatakan dia pernah mengalami kerugian 50 juta pada saat itu. Itu 50 juta pada saat itu gede banget. Krisis moneter ya, 50 juta itu pasti gede banget tuh dulu. Setelah kebangkrutan, Sugeng memulai usahanya kembali dengan meminjam sejumlah uang dari bank. Wah, ini katanya dia pinjamnya dari bank ya. Digunakan untuk modal, dan atas hasil kerja kerasnya Sugeng berhasil memproduksi sekitar 1.500 butir telur asin per harinya. Nice. Namun, seperti bisnis lain umumnya, bisnis telur asin Sugeng yang tak selalu berjalan manis. Telur asin ini juga pada saat Covid mengalami penurunan. Sebelum pandemi ini kita bisa jual katanya 1.500 butir, begitu ada pandemi hancur. Bang, gimana sih ini ya? Katanya. Dan telur asin yang sudah lebih dulu diproduksi tidak bisa dipasarkan, akhirnya harus disimpan lebih lama dari biasanya. Cuman dia nggak kehabisan cara. Oke. Nah, ini namanya entrepreneur atau pengusaha seperti ini. Walaupun ada rintangan, selalu berpikir gitu untuk inovasi. Jadi nggak berhenti berinovasi. Sebenarnya kita kalah dalam dunia bisnis itu karena kita tidak berinovasi. Betul. Iya. Karena si ownernya itu tidak selalu berpikir ke depan gitu. Jadi ya nyaman
Ya betul, zona nyaman banget. Jadi nggak mau bergerak, udah nyaman dengan situasi dia. Padahal dunia bisnis dinamis banget. Iya. Jangan kalian pikir nih ya, di dalam dunia bisnis pun ada yang namanya zona nyaman, bukan di tempat kerja aja. Gitu. Seperti itu. Dan bahayanya di dunia bisnis kalau misalnya kena zona nyaman, wah ya udah keenakan gitu, merasa dia paling di atas, padahal ternyata ada yang lebih bagus lagi gitu. Iya. Contoh yang pernah bangkrut apa? Nokia kan? Iya, Nokia. Tuh. Oke, kata dia nggak kehabisan cara nih. Sugeng akhirnya membuat inovasi baru dari telur asin yang sudah terlalu lama disimpan dengan memisahkan kuning telur asinnya saja dan dibukukan kembali dengan harapan kuning telur asinnya ini bisa dijual kembali. Akhirnya saya pikir kalau begini caranya, daripada rusak telur yang sudah siap panen, saya pecahin, saya ambil kuningnya saja lalu masukin freezer. Wah, dengan harapan nanti suatu hari bisa dijual. Benar saja, setelah dipasarkan di media sosial, kuning telur asin ini memiliki banyak peminat. Wow. Dengan kegunaan yang berbagai macam, gitu, mulai dari menjadi campuran menu masakan hingga bahan-bahan olahan lainnya. Oh, Keren gitu sih ya. Kini telur asin SAS sudah bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional Kota Malang, di berbagai marketplace dengan harga mulai dari 2.500 sampai 3.000 untuk satu butirnya. Kalau misalnya mau paketan juga ada nih, 56.000 untuk paket kuning telur asin dan 12.000 per 3 bungkus untuk botok telur asinnya. Wah, keren juga sih. Jadi yang bisa kita ambil dari perjalanan si bapak yang jual telur asin SAI ini adalah jangan pernah berhenti berpikir, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Iya, ini dia itu kan pensiunan ya tahun 92 ya. Oh enggak, katanya dia itu pernah kerja sambil usaha juga, Ya. gitu. Terus juga pas pensiun juga dia jadi lebih fokus. Ya, lebih serius kan gitu. Artinya waktu kerjanya dia nyoba-nyoba dulu sampai dapat formulasi, udah pensiun, gaspol gitu ya. Gaspol, terus kena mentok krisis moneter, gas lagi, kena pandemi juga tahun sekarang. Artinya mungkin buat teman-teman atau bapak-bapak di luar sana yang sedang bingung gitu ya, wah aku mau pensiun nih 2-3 tahun lagi, ayo segera belajar berbisnis kayak gitu ya. Ya betul, mulai dari sekarang, karena wah bisnis itu enak sih bener. Kalau misalnya lagi enak, kalau nggak enak telan juga sendiri. Gitu. Ya enak, lagi nggak enak juga nggak enak gitu. Sama aja sama kerja, lagi dapat bonus enak, lagi dimarahin atasan yang nggak enak gitu ya. Oke, itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa di share agar video ini bermanfaat untuk yang lainnya. Iya betul banget ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.